Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ustadz mohon maaf karena baru bisa membuat video pembelajaran ini. Yang sebelumnya belum ada waktu bisa untuk membuat video. Tapi mudah-mudahan dengan waktu walaupun mepet ke bulan Ramadan ya, menjelang PTS, antum yang di rumah atau lagi sedang ada halangan bisa tetap untuk belajar mengikuti pelajaran, terutama ini adalah pelajaran akidah. Langsung saja ya Ustadz, mulainya dari bab yang paling akhir. Jadi pembelajarannya itu untuk persiapan nanti PTS dari halaman 41 sampai dengan 70. Kalau ada bukunya boleh sambil dibuka, kalaupun tidak ada boleh memperhatikan video berikut ini. Mohon maaf Ustadz seala kadarnya buat videonya. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah materi yang paling terakhir sebelum halaman 270. Terkait apa? Yaitu di sini ditunjukkan yaitu terkait dengan a'malul malaikati, yaitu tugas-tugas malaikat. Ada berapa tugas malaikat? Yaitu ada 12. Langsung saja, apa tugasnya? Yang pertama yaitu di sini disebutkan hamlatul arsy, yaitu memikul arsy. Langsung yang berikutnya yaitu malaikat yang bertugas menurunkan wahyu kepada para rasul. Ini jelas terkait dengan tugasnya malaikat Jibril. Yang ketiga, apa tugasnya? Khazanatul jannati wan nari, penjaga surga dan neraka. Lanjut, keempat, yang bertugas mempersiapkan awan dan rintik hujan dan juga menjaga tumbuhan. Ini terkait dengan tugas malaikat yang membawa rahmat atau rizki. Mungkin kalian bisa menebaknya. Siapakah malaikat tersebut? Tuliskan di kolom komentar ya, sebagai bentuk kalau kalian tahu ataupun mengikuti pembelajaran ini. Silakan nanti Ustaz akan cek di kolom komentarnya. Yang keempat, apa tugas dari siapakah tugas yang bertugas untuk membawa rizki ataupun rahmat. Yang kelima, yaitu yang bertugas menjaga gunung. Oke ya, ini seperti kita ketahui ada kisahnya Nabi Muhammad yang itu dilempar oleh Bani Thaib, kaum Thaib, yang mana sampai membuat cedera Rasulullah, dan itu membuat marah malaikat yang ada di situ, hendak untuk meminta izin melemparkan gunung, tapi Nabi Muhammad tidak mengizinkan. Itu termasuk adalah malaikat yang bertugas menjaga gunung. Yang keenam, malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Sebelumnya saya mohon maaf tidak menyebutkan bahasa Arabnya, biar agak cepat nggak apa-apa ya. Jadi langsung dengan terjemahnya. Yang ketujuh, yang bertugas mencatat amal manusia. Insya Allah antum juga jawab ini di kolom komentar. Ingat tadi siapa malaikat yang bertugas memberi rizki. Yang berikutnya adalah siapa malaikat yang bertugas mencatat amal manusia. Yang kedelapan, bertugas menjaga manusia. Nah, di sini dikatakan faida qaddarallahu alaihi amron, apabila
Allah mentakdirkan atas seseorang suatu perkara, tarokuhu, maka malaikat akan meninggalkannya. Fawaqa'a, maka terjadilah ma qaddarolahu, apa yang ditakdirkan kepadanya. Maka terjadilah apa yang ditakdirkan kepadanya. Jadi awalnya simpelnya malaikat itu ada yang menjaga manusia. Nah, misalkan ternyata tertulislah takdir Allah di Lauhil Mahfuz bahwasanya dimisalkan si A itu akan tertimpa pohon, maka malaikat tarokuhu akan meninggalkannya supaya terjadilah yang ditakdirkannya itu. Jadi malaikatnya itu membiarkannya karena akan supaya terjadi takdir yang sudah disiapkan bagi orang tersebut. Semoga paham. Berikutnya yang 9 yaitu yang bertugas menemani manusia dan mendoakannya pada kebaikan. Ini kita pahami bahwasanya apa? Kalau ada satu majelis itu dan majelis ilmu, maka malaikat akan mendoakan mereka. Ini maksud daripada malaikat yang bertugas menemani manusia dan mendoakannya. Lanjut berikutnya yaitu ke 10 ya. Yang 10 ini apa itu? Yang bertugas, mohon maaf biar agak kelihatan, usah geser. Yang bertugas meletakkan nutfah, segumpal darah di dalam rahim. Di dalam rahim. Nah, sebentar. Kita lanjut. Dan meniupkan ruh ke dalam manusia. Jadi awalnya itu diletakkan segumpal darah, kemudian berlanjut prosesnya itu ditiupkan ruh. Kemudian apa? Dan menuliskan rizkinya, amalnya, baik buruk ataupun bahagia. Ya, ini terkait dengan proses penciptaan manusia ketika mulai dari alam rahim perempuan ya. Dan di situ ada malaikat yang bertugas untuk meletakkan nutfah tersebut dengan izin Allah. Sehingga ada suami istri yang mohon maaf sudah berusaha mencoba untuk berusaha hubungan suami istri tapi ternyata belumlah membuahkan hasil, itu artinya malaikat belum mendapatkan izin untuk meletakkan ini ke dalam rahim seorang perempuan. Maka anak tersebut itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? 11. Yang 11 yaitu yang bertugas mencabut ruh manusia. Oke ya, lanjut ke 12 yang bertugas bertanya pada manusia di dalam kuburan mereka. Boleh cukup sampai sini. Jadi itulah tugas malaikat yang ada 12. Adapun di bawahnya terkait dengan dalil, yang mana dalil ini terkait dengan yang nomor 1 tadi. Apa? Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu. Jadi ada malaikat, para malaikat yang memikul arsy. Ini tidak diketahui nama-nama mereka, tapi memang tidak satu malaikatnya karena di sini alladzina yahmiluna al arsy. Jadi di sini jamak, menunjukkan tidak satu malaikatnya. Kemudian apa? Waman haulahu, dan yang di sekitarnya, artinya dipikul oleh malaikat-malaikat ini. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih memuji Tuhan mereka. Wa yu'minuna bihi, dan mengimaninya atau beriman kepadanya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu,
dan mereka memohonkan ampunan. Para malaikat ini memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Ini keterkaitan dengan yang tadi tugas malaikat yang nomor 9. Apa itu? Salah satunya itu di situ saya sampaikan mendoakan pada kebaikan. Mengampuni, memohonkan ampunan. Oke ya. Berikutnya terkait dengan yang di bawahnya adalah terkait dengan malaikat Jibril. Cukup, mungkin masih nanti bisa dilihat terkait ayatnya. Berikutnya kita masuk kepada halaman yang terakhir yaitu 70. Di halaman 70 ini, di sini terkait apa? Hak-hak malaikat atas manusia. Jadi hak-hak malaikat atas manusia. Ada 4. Ini mungkin bisa menjadi esai disiapkan. 1. Beriman kepada mereka. Jadi manusia mengimani adanya malaikat. 2. Mencintai mereka dan mengagungkan mereka dan menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka. 3. Larangan mencela mereka atau merendahkan mereka atau mengolok-olok mereka. Yang 4, jauh dari apa yang dimakruhkan malaikat. Misal, malaikat tidak suka dengan hal kesyirikan, maka manusia jangan berbuat syirik. Jauhilah itu. Paham ya? Cukup sampai situ. Kemudian berikutnya adalah samratul imani bil malaikati. Buah keimanan kepada malaikat. Apa buah iman kepada malaikat itu? Ada 7. Langsung yang pertama menetapkan keimanan. Pertama menetapkan keimanan. Dilanjutkan, maka sesungguhnya iman tidaklah benar kecuali dengan beriman kepada malaikat. Yang kedua yaitu mengetahui keagungan pencipta mereka. Ini terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai situ cukup ya untuk dipelajari. Kemudian yang ketiganya yaitu menambah keimanan di dalam hati seorang muslim. Sampai situ cukup. Jadi buah daripada iman kepada malaikat yang ketiga itu apa? Menambah keimanan di dalam hati seorang muslim. Jelas, dengan seorang muslim beriman kepada malaikat yang itu adalah termasuk di dalam rukun iman, maka di situ akan menambah iman di dalam hatinya. Kebalikannya, jika dia tidak mengimani malaikat, maka terkait dengan nomor 1, apa? Tidak sah imannya. Kenapa? Karena salah satu imannya tidak ada, yaitu iman kepada malaikat tidak ada, maka tidak sah imannya. Jadi senantiasa iman kepada malaikat harus diperhatikan. Walaupun kita mungkin belum melihatnya atau tidak melihat mereka. Tetap itu adalah iman terhadap hal yang gaib termasuk, sehingga kita harus mengimaninya. Yang 4, apa yang keempat? Yaitu keamanan dan ketenangan bagi orang-orang mukmin. Maksudnya apa? Terkait dengan iman kepada malaikat. Maka orang yang mukmin beriman itu akan mendapatkan keamanan dan ketenangan. Keamanan dan ketenangan baik di dunia maupun di akhirat. Yang berikutnya adalah yang kelima, mencintai malaikat. Ala maqamu bihi min ibadatin alal wajhi al-akmal. Bisa disimpulkan maksudnya apa? Mencintai malaikat dengan sepenuhnya.
Jadi jangan setengah-setengah mencintai malaikat dengan sempurna atau sepenuhnya. Kita lanjut kepada yang keenam. Apa yang keenam? Yang keenam yaitu menutup amal-amal yang rusak dan maksiat. Menutup amal-amal yang rusak dan maksiat. Ini jelas ya. Terakhir, ketujuh, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Ala inayatihi, atas perlindungannya melalui hamba-hambanya. Siapa hamba-hambanya di sini? Itu yang dimaksud adalah para malaikat. Senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perlindungan dari yang kita dapatkan dari para malaikat. Kurang lebih itu saja pembelajaran kita di kesempatan ini. Ingat, yaitu ada 3. 1, terkait dengan tugas malaikat yang ada 12. Kemudian kedua, yaitu hak-hak malaikat atas manusia ada 4. Dan terakhir, buah iman kepada malaikat yaitu ada 7. Tadi tugasnya silakan ditulis di kolom komentar yang Ustaz sampaikan 2 hal tadi. Silakan sebagai bentuk kalau antum sudah mempelajari materi ini. Insya Allah di kesempatan berikutnya Ustaz akan siapkan materi yang berikutnya. Ini saya sampaikan adalah materi yang paling akhir. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah di kesempatan berikutnya tidak lama Ustaz akan buatkan lagi terkait materi yang sebelumnya. Semoga dipermudah dalam memahami pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiran aqulu lakum syukran kasiran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, videonya seadanya.